Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, seseorang berkata kepada saya demikian. Sebelumnya saya itu hanya melihat mereka yang terkena COVID itu adalah orang-orang yang jauh, yang tidak saya kenal. Namun berikutnya, saya melihat yang terpapar itu adalah orang-orang yang saya kenal, Pak. Yaitu teman saya, rekan sekerja saya, bahkan sahabat saya. Dan akhir-akhir ini justru keluarga terdekat, Pak. Bahkan di antara mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Benar ya, Pak? Hidup kita ini misteri. Kita sungguh tidak pernah tahu hidup kita ini sampai kapan. Hari ini kita sehat, kita bercanda, kita bertegur sapa dengan orang-orang yang kita kenal. Namun mungkin itu adalah pertemuan yang terakhir di antara kita. Hari-hari ini, saudaraku, memang sungguh kita terus memohon belas kasihan kepada Tuhan. Saat-saat seperti ini memang dipenuhi berita-berita berkenaan dengan mereka yang terpapar COVID. Bahkan tidak sedikit berita duka selalu mengisi di dalam chat grup WA kita, di dalam Facebook kita, Twitter, ataupun juga di dalam Instagram kita. Tidak sedikit kita bisa terbawa suasana yang pada akhirnya itu menjadi beban pikiran di dalam diri kita, bahkan menimbulkan sebuah ketakutan. Sangat wajar bila kita berduka akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Sangat wajar bila kita juga merasa bersedih dan menangis. Sangat wajar bila kita itu diliputi oleh rasa ketakutan atau sebuah kecemasan. Namun di dalam Tuhan kita memiliki kekuatan dan penghiburan. Di dalam Tuhan kita dapat merasa tenang sebab dalam segala sesuatu Tuhan tetap memegang kendali. Bahkan di dalam kedaulatannya apapun yang terjadi, Tuhan pasti mempunyai rencana. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, di dalam keterbatasan kita ini, tentu saja kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini terjadi. Segala upaya pencegahan harus tetap dilakukan dengan baik. Kita harus tetap menjaga kondisi kesehatan kita. Secara pribadi ini harus lebih ditingkatkan dan juga diperhatikan lebih serius. Kita juga harus tetap memiliki semangat hidup untuk hari yang Tuhan anugerahkan pada hari ini. Saat kita bisa bangun pada hari ini, kiranya hal ini membawa kita untuk memahami bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita agar kita dapat memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat. Kehidupan hari ini adalah agar kita dapat menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, mengasihi orang lain, menolong orang lain, bahkan juga bisa memberi kekuatan, penghiburan kepada orang lain. Pada saat ini kita harus membuka mata rohani kita untuk menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan harus semakin dekat, sebab kapanpun kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudaraku, kedekatan dengan Tuhan akan membangkitkan jiwa kita untuk hidup dengan benar. Hidup yang kemudian menjadi berkat. Kita harus ingat segala keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, dan kehebatan kita tidak akan menolong kita dari kematian. Jika waktunya sudah tiba, segala yang ada pada kita akan kita tinggalkan.
Sekali lagi, saudaraku, jika waktunya sudah tiba, segala yang ada pada diri kita akan kita tinggalkan. Kita lahir dengan tidak membawa apa-apa, meninggal pun kita juga tidak membawa apa-apa. Firman Tuhan hari ini berkata, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Yesaya 40 ayat yang ke-6 dan ke-8. Alkitab memakai analogi rumput atau bunga untuk menunjukkan kesementaraan kehidupan manusia. Umur rumput dan bunga tidak lama, hanya nampak sebentar saja yang kemudian layu dan menjadi kering. Hidup kita pun demikian. Segala kemegahan yang ada pada diri kita pada akhirnya akan lenyap. Dalam sekejap mata, bila waktunya tiba, tak seorang pun di antara kita mampu untuk menghentikannya. Kehidupan hari ini sesungguhnya sangat berharga bagi kita untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Saudaraku, firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita bahwa di tangan Tuhan hidup kita akan menjadi tenang. Dalam dekapan kasih Tuhan kita akan merasa aman. Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segenap ciptaannya. Ia adalah Tuhan yang terus memelihara umatnya. Dalam segala keterbatasan kita, kita dapat memiliki kekuatan sebab Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, mari kita fokuskan kembali hidup kita pada hari ini. Bukan kepada dunia, bukan kepada apa yang kita kerjakan, melainkan kepada Allah. Sesuai dengan kehendaknya, Ia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam ketakutan, namun bangkitlah dengan semangat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, Kristus sudah pernah datang ke dalam dunia. Kristus tahu kesusahan dan penderitaan manusia. Tuhan Yesus sudah turut dan pernah merasakan apa yang kita rasakan pada saat hari ini. Kristus mau agar kita terus berjalan bersama dengannya. Mari saudaraku, kita menyerahkan kembali perjalanan hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari kita memohon belas kasihannya agar kita tetap dapat menikmati segala anugerahnya yang dicurahkan bagi kita. Mari ambillah waktu tenang untuk kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita hari ini, hari-hari yang kita lalui. Mari kita mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah pandemi ini, jujur kami takut, kami cemas.
Bahkan kami sedih mendengar berita orang-orang yang kami cintai dari keluarga kami yang terpapar COVID, bahkan di antara mereka telah kembali pulang. Tuhan, ketika kami masih hidup pada hari ini, saat kami bangun pada hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Ajar kepada kami untuk memfokuskan hidup kami bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Engkau saja. Karena sewaktu-waktu, Tuhan, ketika hidup kami ini akan lenyap, namun sesungguhnya jiwa roh kami akan kembali kepadamu. Untuk itu, biarlah hari ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin langkah kami, sekehendak seizin daripada Tuhan untuk kesempatan hidup pada hari ini. Biarlah kami boleh jalani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita tetap boleh menjaga kesehatan kita. Dan tetap saudara-saudaraku semangat untuk menjalani hari ini. Meskipun kita takut, namun kiranya kasih karunia Tuhan, Allah Bapa kita, melalui Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus, akan melingkupi kita, memberkati kita, sampai selama-lamanya. Amin.